Wartawan terkasih, terima kasih sudah datang untuk meliput lagi seruan 57 pastor Katolik pribumi 5 keuskupan seregio Papua. Kami hari-hari ini, kami mendengar, kami lihat, kami baca di media-media sosial, baik media cetak maupun video di Facebook, di mana-mana lagi seru berbicara tentang otonomi khusus. Lalu otonomi khusus itu ada pro dan kontra. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Lalu kalau sudah menerima menolak, dalam kacamata kami, itu artinya sudah ada gesekan. Kalau sudah ada gesekan, gesekan ini kalau tidak disuarakan, nanti bisa muncul soal. Apinya bisa menyala. Itu konslet. Terjadi konslet. Karena itu kami memilih tema yang nanti kami bicara sama-sama. Otsus Jilid 2 Papua, tambah dana untuk membunuh kami, atau menghargai, mengangkat martabat orang asli Papua di dalam NKRI. Mengangkat kami, menghargai kami, atau dengan tambah dana untuk membunuh kami, itu menjadi tema yang mau kami angkat pada saat ini. Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa sampai kami serius juga belajar hal ini, itu otonomi khusus sudah diberikan. Dari 2001, otonomi khusus sudah diberi. Sekarang 2020 dan nanti 2021 otonomi khusus selesai. Mulai dari waktu diberikan sampai dengan tahun 2020 ini masih ada suara itu terus. Kami tolak, kami tidak terima, otonomi khusus gagal. Gitu. Lalu ada yang lain juga bilang otonomi khusus baik, otonomi khusus begini. Ini menggerakkan kami, memanggil kami untuk coba belajar barang ini. Ada apa ini dalam domba-domba gembalaan kami ini? Kok ini otonomi khusus? Oke, ini bilang tolak. Lalu kami agak serius belajar ini. Karena kami pastor, kami tidak mau sampai domba-domba itu berkelahi, tercerai-berai. Atau ada serigala yang masuk mengacaukan domba-domba yang sudah kami injili di atas tanah ini. Injil sudah masuk sekian lama, tahunnya lebih lama. Sudah ratusan tahun. Papua ke dalam NKRI atau NKRI ke dalam Papua ini baru 70-an tahun, baru 50 tahun. Kecil sekali. Jangan sampai karya pelayanan Injili di atas tanah Papua ini dikacaukan hanya oleh karena kesalahpahaman. Tidak pertemuan antara otsus oke atau tidak oke. Kami sudah belajar sejarah itu. Kami lihat kenapa sampai otsus ada. Ini sebagai puncak dari konflik macam-macam hal yang terjadi. Sampai dengan tahun, kami catat di situ, kami lihat di tahun 1999 sampai dengan 2000, di situ terjadi MUBES, ada MUBES, pasti teman-teman lebih tahu itu. Di situ terjadi MUBES, lalu dalam MUBES itu disepakati satu saja, penentuan nasib sendiri. Lalu penentuan nasib sendiri, untuk menjawab itu maka diberikan otonomi khusus. Itu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Ada 24 bab dan ada 79 pasal yang disahkan di Jakarta oleh Soekarno Putri, Megawati Soekarno Putri, dan Sekretaris Negara itu Bambang Kesowo. Itu kami sudah belajar, kami lihat. Ini. Tadinya kami tertarik karena ada pro kontra, itu yang bikin kami tertarik untuk bicara. Saudara-saudara, setelah kami pelajari itu ternyata banyak pasal-pasal di dalam otonomi khusus itu yang tidak sungguh-sungguh dilaksanakan. Tidak sungguh-sungguh dilaksanakan. Kalau dalam bahasa gaul Papua bilang tulis lain, bikin lain. Itu. Jadi itu yang bikin. Rupanya
Papua ini tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Banyak kita sudah belajar. Kita sudah tahu. Di sini ada otonomi khusus tentang undang-undangnya. Ada di sini. Kita lihat di sini. Di situ ternyata yang ditulis itu tidak dilaksanakan. Itu yang terus bikin resah, gelisah, kecemasan, ketidakpastian, dan menimbulkan mosi tidak percaya. Orang Papua, kami mulai tidak percaya terhadap Indonesia dalam otonomi khusus yang diberi ketika mosi minta penentuan nasib sendiri. Lalu di situ Indonesia menawarkan ini. Ternyata tawaran Indonesia tidak 100% dilaksanakan. Ada kekhilafan dalam penerapan pasal-pasal. Lalu kami lihat juga tanpa ada evaluasi terhadap otonomi khusus yang pertama. Dan yang kedua, tidak diadakan revisi. Ini di sini ada satu buku yang kami belajar juga. Wacana revisi Undang-Undang Otonomi Khusus mengapa menimbulkan kecemasan di Papua. Dalam buku ini, ternyata saya tanya kepada penulisnya, ternyata betul bahwa revisi belum dibuat. Maka sekarang kami mau ngomong. Kami minta sama pemerintah, kami sudah ikut. Bapak Jokowi buat pertemuan langsung, mereka buat pertemuan tiba-tiba, dan karena otonomi khusus akan berakhir 2001. Lalu buat pertemuan, di dalam pertemuan itu yang dibahas adalah penambahan dana, lalu buat pembangunan ini, pembangunan itu. Lalu Mendagri, Pak Tito, juga buat pertemuan, lalu untuk juga akhirnya mendorong itu otonomi khusus jilid 2. Kami akhirnya kita masuk. Itu semua melahirkan pro dan kontra. Kami punya banyak catatan. Kami lihat di media sosial itu Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB menolaknya. Kami juga lihat MRP Papua dan MRP Papua Barat juga menolak Otsus. Lalu kami melihat juga ULMP melalui Direktur Eksekutif Pak Markus Haluk juga menolak. Lalu kami melihat juga penolakan datang dari 16 organisasi. Ini untuk menolak juga. Lalu kami melihat juga ada penolakan datang dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua. Lalu kami lihat ada juga penolakan terhadap Otsus jilid 2, itu datang dari Dewan Gereja Papua. Lalu ada juga datang penolakan dari Solidaritas Perempuan Papua. Ada penolakan juga datang dari Komite Juru Bicara Komite Aksi ULMP. Kami lihat juga ada penolakan juga jadi datang dari pemuda dan mahasiswa Kabupaten Yahukimo. Kami juga melihat ada penolakan datang dari Komite Aksi Penolakan Otsus. Saudara-saudara, dan masih ada lagi banyak yang tidak sempat kami kumpulkan. Terus itu masih ada terus jalan. Sementara kami mendengar, kami baca itu Bapak Kapolda keluarkan statement yang bilang tidak setuju adanya petisi menolak otonomi khusus jilid 2. Menurut kami sebenarnya terlalu cepat Bapak ngomong itu. Terlalu cepat. Kita harus lihat kembali, kita perlu evaluasi kembali otonomi khusus, revisi sudah oke atau tidak. Kita ini kan bukan musuh, tidak usah buat musuh. Tapi kita bicara dulu sama-sama, jangan keluarkan statement, apalagi kepala polisi. Itu kalau kemudian besok-besok terjadi sesuatu konslet lebih fatal, nanti pasti mereka akan angkat tangan. Itu kami sudah bilang, tidak. Baru sekarang ini. Maka, melihat itu, lalu kami juga ada punya sejumlah data, kemungkinan kalau dipaksakan, itu bisa terjadi konflik. Bisa terjadi konflik. Karena apa bisa terjadi konflik? Kami punya beberapa catatan. Ada beberapa grup yang itu bisa memicu seperti ibarat bom waktu. Bom waktu. Hanya tinggal bisa terjadi konflik horizontal. Pertama itu ada Paguyuban Nusantara. Paguyuban Nusantara. Kenapa ada Paguyuban Nusantara? Karena ada KNPB. Kami punya pikiran. Ini pikiran kami. Tafsiran bebas. Itu. Kenapa ada paguyuban ini? Karena pasti ada Papua Merdeka, grup Papua Merdeka. Jadi mau diperlawankan. Lalu kami lihat juga ada Barisan Merah Putih.
Kalau barisan merah putih artinya bendera. Lalu kalau barisan merah putih lawannya apa? Bintang kejora. Itu, bendera bintang kejora. Ini. Jadi analisa dari penyebutan nama saja itu kami lihat bara dalam sekam atau bom waktu, tinggal tunggu waktu meledak. Lalu satu juga yang kami rasa itu akan memicu itu dari seruan yang dikeluarkan oleh saudara Fatlan Garamatan. Dia bilang, saya lagi siapkan 300 santri Papua, mereka dilatih untuk bela negara, dan mereka akan jaga NKRI di Indonesia Timur. Ini juga bara-bara api yang siap ketika kalau otonomi khusus ditolak, dan ketika ini dipertemukan, maka pasti akan lebih dahsyat daripada rasis kemarin, yang anarkis kemarin. Gitu. Maka kami dari pihak gereja, 57 pastor Katolik pribumi Papua yang lahir dari rahim-rahim mama Papua. Kami tidak mau ada konflik lagi di atas tanah kami. Kami terpanggil sebagai gereja di dalam konstitusi kami, di dalam konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini, di dalam Gaudium et Spes bilang begini. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus juga. Maka kami ini yang lahir dari rahim mama Papua, dan kami diangkat diantar menjadi imam Katolik di keuskupan masing-masing di atas negeri ini. Kami mau memberikan beberapa seruan. Seruan yang pertama dari 57 pastor yang lahir dari rahim mama Papua. Kami tidak mau lagi dipukul, kami tidak mau ditangkap, kami tidak mau dikejar-kejar, kami tidak mau dipenjara, kami tidak mau diperkosa, kami tidak mau disiksa, kami tidak mau dijadikan tahanan dengan tuduhan makar dan dibunuh. Karena itu, agar ini semua tidak terjadi konflik, kami merindukan dan kami minta sama pemerintah untuk otonomi khusus jilid 2 tidak dipaksakan. Jangan dipaksakan. Tidak boleh paksa. Kalau paksa pasti ada konflik. Dan konflik akan menyusahkan semua kita. Siapapun pasti tidak suka konflik. Kalau sudah terjadi konflik, pasti sakitnya lama. Itu. Papua sudah punya rekaman jejak sakit. Jangan ditambah lagi dengan sakit berikut karena otonomi khusus jilid 2 dipaksakan. Kami minta ini. Tadi dalam seruan kami yang kedua, yang pertama tadi kami bilang tidak usah otsus dipaksakan itu untuk sama-sama secara intelektual mengerti pihak Papua yang menerima otonomi khusus, para pejabat atau elit politik siapa yang langsung menerima dana otsus itu, coba evaluasi bagaimana selama ini menggunakan uang itu. Lalu bagaimana di Jakarta, drop sungguh pasal-pasal itu dilaksanakan atau tidak, bicara dulu level ini. Karena masyarakat di bawah itu kena getah. Dan kami ada untuk mereka. Kami ada untuk mereka yang di bawah. Karena itu kami berdiri, kalau begitu kamu dua bicara sudah. Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres di antara kamu dua. Elit politik dari Papua atau juga yang dari Jakarta. Maka pasal-pasal bagaimana kamu laksanakan, bagaimana praktis penggunaan itu pembangunan yang ada di standar oleh karena otsus supaya ada terjadi keseimbangan. Kami tetap lindungi masyarakat kami tetap lindungi umat kami dipukul, kami ditangkap, kami dibunuh, kami disalahkan, semua hutan kami diambil, semua kamu ini gara-gara kalian. Jadi kalian bicara baik dulu, lalu yang kami tawarkan adalah dialog. Bicaralah langsung dengan ULMP. Kalau bila perlu kasih jajak pendapat, referendum, biar mereka bicara supaya selesai. Jangan jadi cerita ini terus sampai anak ke generasi keberapa, cerita yang sama terus. Untuk stopkan hanya ada dua itu, dialog dengan ULMP, buka referendum. Supaya mereka bicara, selesai, habis.
Apapun hasilnya harus sama-sama jiwa besar terima. Begitu. Bijaksana, pakailah mediasi. Ada pihak ketiga. Pihak ketiga supaya dialog ini sungguh bisa benar-benar terlaksana, konflik berkepanjangan di tanah Papua bisa diselesaikan. Itu seruan kami yang kedua. Seruan kami yang ketiga pada jumpa pers yang kedua ini dari 57 pastor pribumi tanah Papua, berdasarkan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia, kami cinta Papua. Kata-kata itu sangat baik dan benar, supaya orang Papua dapat percaya kepada Bapak Menteri dan juga kepada Indonesia. Kami minta pemerintah Indonesia mengizinkan wartawan asing untuk masuk ke Papua, melihat, meliput hasil pembangunan di atas tanah Papua selama otonomi khusus dari tahun 2001 sampai dengan 2020 dan bila perlu nanti sampai 2021. Itu dulu baru nanti kita lihat otonomi khusus jilid 2 jalan perlu atau tidak. Undanglah wartawan dari luar supaya clear, barang itu dibicara secara benar, supaya tidak ada hoax. Seruan kami yang terakhir, seruan yang keempat, kami mendesak, kami para pastor, 57 pastor di atas tanah Papua, kami mendesak MRP Papua, Papua Barat, DPRP, DPR, untuk segera mengadakan Mubes Rakyat Papua, gabungan dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Lalu kita mendengarkan apa yang akan dihasilkan di situ, supaya tidak usah kita ciptakan kelompok pro, kelompok kontra, ini atau itu. Karena itu semua akan meninggalkan mosi tidak percaya. Karena sekarang masalah Papua bukan masalah nasional. Masalah Papua sudah masalah internasional. Jadi jangan sampai nanti ke sana. Mari kita bicara. MRP Papua Barat segera mengadakan Mubes. Lalu penutup kami para pastor, supaya konflik itu selesai. Tidak usah lagi ada cerita yang sama, Papua yang luas ini surga kecil jatuh ke bumi, kaya susu dan madu ini bisa dibangun. Kami punya pikiran transformatif. Ini pikiran yang di luar sana, jauh sekali. Tapi kalau kita berani buat, pasti bagus. Hal yang pertama, pikiran transformatif yang kami pikir, yang pertama, Indonesia dan Papua sama-sama hendaknya memiliki pemahaman bahwa kami itu menjunjung nilai-nilai kehidupan. Semua manusia berharga, berlandaskan pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini harus ditinggikan. Berlandaskan nilai itu, yang kedua kami minta pikiran transformatif, menjunjung tinggi harkat dan derajat martabat orang asli Papua sebagai tuan di atas negerinya. Seperti orang lain juga, Surabaya di depo tempat, Flores di depo tempat, Jawa di depo tempat, orang Papua juga mau jadi tuan di atas tanahnya. Ini bukan berarti kita harus mengusir orang lain, bukan. Tapi izinkan saya jadi tuan di atas tanah saya. Yang ketiga, pikiran transformatif yang bisa dibuat oleh Indonesia dan Papua adalah kita membuka diri, mengizinkan orang Papua mengadakan referendum. Izinkan, harus berani. Berlandaskan nilai tadi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kami sudah belajar, kami sudah tahu. Daripada konflik terus, mari kasih referendum. Orang Papua buat jajak pendapat. Apa, mau tetap dengan Indonesia atau mau keluar? Ini pikiran transformatif. Jauh di sana, harus ditarik hari ini. Jangan sampai terlambat. Mumpung Papua masih dalam NKRI, harus diadakan referendum. Kalau Papua sudah tidak dalam NKRI, nanti susah. Itu pikiran yang kami tawarkan dalam jumpa pers kali ini untuk semua kita, supaya kita bisa buat. Akhirnya,
kami punya satu doa begini. Tuhan, kami rindu lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Itu artinya hidup yang rukun dan damai di atas tanah Papua. Jangan habiskan waktu dengan konflik. Mari kita bicara. Kalau berani, kasih referendum saja, jajak pendapat, supaya di situ jadi jelas. Daripada tarik-menarik, berita hoaks, saling menyakiti satu dengan yang lain. Kami gereja menyerukan itu. 57 pastor Katolik di tanah Papua, pribumi menyerukan hal itu untuk kita semua. Tuhan berkati.